Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita akan bahas mengenai sistem berkas pengangkut. Di mana untuk sistem berkas pengangkut, ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada kolateral, kemudian bikolateral, kemudian konsentris, dan juga ada radial. Kemudian untuk kolateral, ini terdiri dari kolateral tertutup dan juga kolateral terbuka. Kemudian untuk konsentris, ini terdiri dari konsentris amfikibral dan juga konsentris amfifasal. Kita akan bahas satu persatu mengenai sistem berkas pengangkut ini. Nah, pada gambar yang ada di depan kalian, di sini merupakan tipe dari kolateral. Ada kolateral terbuka, kemudian kolateral tertutup, dan juga bikolateral terbuka. Nah, di sini untuk gambar A dan gambar B ini merupakan kolateral terbuka. Di mana untuk kolateral A untuk gambar A ini merupakan gambar skema. Di mana untuk skema untuk kolateral ini untuk flum dan juga silem ini berdampingan. Begitu kolateral terbuka, tertutup maupun bikolateral, antara flum dan silem ini berdampingan. Di mana untuk kolateral terbuka dan kolateral tertutup, ini yang membedakan adalah keberadaan daripada kambium. Bisa dilihat pada gambar A, pada skemanya, kalau kita bandingkan dengan gambar C, itu kurang lebih memiliki struktur yang hampir sama. Cuman yang membedakan di sini antara flum dan silem ini dibukakan oleh kambium. Jadi antara flum dan silem ini terdapat adanya kambium pada kolateral terbuka. Sedangkan pada kolateral tertutup itu tidak dibukakan oleh kambium atau tidak terdapat adanya kambium. Jadi sekali lagi, untuk kolateral terbuka itu antara flum dan silem itu dibukakan oleh kambium, sedangkan kolateral tertutup itu tidak ada kambiumnya. Kemudian yang ketiga, ada bikolateral terbuka. Bisa kita lihat struktur dari yang paling atas itu ada flum luar, kemudian ada kambium luar, kemudian silem, kemudian di bawahnya ada kambium dalam, kemudian ada juga flum dalam. Jadi di sini membedakan antara kolateral dengan bikolateral. Untuk bikolateral ini ada 2 kambium, kambium luar, kambium dalam, dan ada 2 flum, ada flum luar dan juga flum dalam. Jadi untuk yang A, C, dan E itu adalah skemanya seperti itu, dan posisi aslinya pada tumbuhan itu yang akan kita jumpa itu seperti pada gambar B, D, dan juga F. Nah, jadi itu yang pertama ada kolateral terbuka, tertutup, dan juga bikolateral. Kemudian yang selanjutnya, kita akan masuk ke... Nah, di sini ada konsentris. Di mana untuk konsentris tadi ada konsentris amfikibral, kemudian juga ada konsentris amfifasal. Di mana untuk konsentris ini artinya terpusat. Atau juga bisa kita lihat dari skema bahwa salah satu daripada pembuluh, baik itu flum atau silem, itu dikelilingi oleh pembuluh yang lain. Misal kalau silem ini dikelilingi oleh flum. Kemudian kalau flum itu dikelilingi oleh silem. Nah, kita lihat untuk gambar G. Untuk silem itu berada di dalam atau di pusat, kemudian dikelilingi oleh flum. Kemudian untuk yang I, itu flum yang dikelilingi oleh silem. Nah, untuk membedakan antara konsentris amfikibral dan amfifasal, kita lihat untuk G itu adalah konsentris amfikibral. Kemudian kita lihat posisi sentrisnya atau posisi sentralnya ini adalah silem. Kemudian kita kaitkan ini dengan konsentris amfikibral, di mana
di sini ada dua, yaitu kibral dan fasal. Nah, untuk kibral kita kaitkan dengan silem. Artinya untuk ampikibral kalian bisa garis bawahi untuk K-nya, kemudian kalian kaitkan dengan silem. Kemudian yang amfifasal, V-nya kalian kaitkan dengan flum, di mana untuk ampikibral itu silem yang dikelilingi oleh flum, dan amfifasal itu flum yang dikelilingi oleh silem. Jadi sebagai jembatan keledai untuk K kibral dan V untuk fasal, K-nya itu yang kibral kita ganti dengan silem, dan untuk fasal kita gantikan V-nya itu dengan flum. Jadi untuk menentukannya kita lihat bagian pembuluh mana yang di bagian pusat atau yang dikelilingi oleh pembuluh lain. Jadi kalau ampikibral, kibral ke silem, berarti silem yang dikelilingi oleh flum. Sedangkan untuk amfifasal, fasal, flum, jadi flum yang dikelilingi oleh silem. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, karena berhubung hanya ada dua, konsentris ampikibral dan amfifasal, salah satu yang paling mudah adalah dengan kita mengingat bagian yang dikelilingi oleh pembuluh lain. Atau dari gambar kita lihat ada yang di luar dan ada yang di dalam, maka kita ingatkan bagian yang di dalam. Kalau silem berarti kibral, kalau flum berarti fasal. Oke, selanjutnya kita masuk ke radial, di mana untuk radial ini merupakan bentuk seperti jari-jari, di mana di sini untuk kedudukan antara flum dan silem itu berseling atau bergantian. Bisa dilihat pada gambar. Pada gambar K itu ada silem, kemudian diselingi oleh flum, silem, flum, silem, flum, silem, dan seterusnya. Maka ini nampak seperti jari-jari, tapi di antara jari-jari tersebut diselingi oleh misal silem diselingi oleh flum dan seterusnya. Kemudian kita akan lihat sistem jaringan pada akar tumbuhan. Di sini untuk posisi dari silem dan juga flum atau berkas pengangkut, di mana kita sudah ketahui bahwa tadi untuk sistemnya ini adalah radial atau berseling. Nah, bisa dilihat ini pada akar monokotil. Jadi untuk radial ini khusus untuk akar, dimana untuk akarnya ini kita lihat perbedaan antara akar monokotil dan juga akar dikotil. Ini untuk akar monokotil kita bisa lihat di sini untuk flum dan silemnya bersaling ini dengan rapi. Dimana untuk flum ini biasanya ditandai dengan warna yang agak lebih terang atau lebih bening, sedangkan flum itu yang lebih gelap. Jadi yang putih itu flum, kemudian yang agak gelapnya itu adalah silem. Maaf, kebalik, untuk yang terang itu adalah silem, kemudian yang agak gelap itu adalah flum. Nah, kemudian pada ini untuk akar dikotil itu akan nampak berbeda karena bagian fit atau pulurnya itu tidak akan nampak, karena di sini bagian tengah diisi oleh silem. Kemudian di seling-seling ini diisi oleh flum. Berbeda dengan monokotil. Kalau monokotil seperti ini. Masih ada fit, kemudian silem dan flum di sini bergantian. Nah, ini untuk akar pada tumbuhan dikotil. Ini silem yang besar-besar, putih, bening. Kemudian flumnya itu yang ditandai dengan huruf S. Oke, untuk berkas pengangkut itu yang bisa kita bahas, dan kita akan berjumpa di video yang lain berkaitan dengan jaringan sekretori. Subscribe to my channel.
Oke, assalamualaikum also press warahmatullahi this bell wabarakatuh. icon. Salam lestari, salam konservasi.